akan menyanyikan lagu pembukaan dengan Shema. Semua Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Deolam Vayen. Dengarlah hai umat-umat pilihan Tuhan, Bapa Yahweh itu adalah Echad. Bapa Yahweh itu pencipta alam semesta dan seisinya. Dengarkan panggilannya, dengarkan suaranya, dan lakukan perintah-perintahnya. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi dan alam semesta beserta dengan segala isinya. Amin. Kita akan meneruskan pujian kita dengan buku Injil nomor 4, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah daya-Mu. Yesuslah kami bersyukur padamu. Kita ulangi dengan bersama, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar
semua rencanamu digenapi. Namamu Tuhan, dan ajaranmu pimpin kami setiap waktu. Setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami Tuhan, melindungi setiap aktivitas kami Tuhan. Bapa Yahweh, pada malam ini Tuhan, kami bersekutu bersama keluarga kami di tempat ini Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini bersama-sama kami. Sucikan dan kuduskan rumah ini Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menolong kehidupan kami. Tuhan selalu menjamah kami semua di tempat ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur banyak setiap hari Tuhan atas kasih-Mu kepada kami Tuhan, atas kesehatan kekuatan yang Mu berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan persekutuan ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dengan kuasa dari-Mu Tuhan, Engkau melindungi, menyinari di tempat ini Tuhan, memberkati, singkirkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masias. Kami mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian buku kecil nomor 3. Ajaiblah Tuhan, Kau yang di sini memuja Tuhan. Engkau Yahweh,
kami menyembah Kau ya Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang ajaib, Kau Elohim yang heran. Kami memuja Engkau ya Tuhan. Engkaulah Bapa Yahweh yang patut disembah. Engkaulah Tuhanku yang heran. Tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Nalala maraya radaya rada masikina rada. Urara mara masikina rada rada masikina. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami meninggikan Kau ya Bapa Yahweh. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang heran. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Narala maraya naraya naraya masu. Urala masikira ya naraya naraya masu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala mara mara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama, syukur bagi Kau ya Allah. Terpujilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa bangga-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baiknya
Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hari ini ngajar muridnya tinggal 2 dan ternyata memang tinggal 2, tadinya 5. Kemudian hari pertama sudah mulai tinggal 4. Hari kedua tinggal 2. Hari ketiga tinggal 2. Ya semoga yang 2 ini tetap bertahan. Tapi di dalam kondisi murid tinggal 2, rasa semangat itu tetap ada untuk mengajar, ya, tidak surut. Mungkin tinggal 1 pun akan tetap semangat untuk mengajar. Yaitu kasih karunia, ya, kemurahan Tuhan. Berapapun jumlah muridnya tidak mematahkan semangat untuk mengajar. Saya kira itu kesaksiannya akan menjadi berkat. Kita akan lanjutkan ujian lagi buku besar halaman 2A nomor 3. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Gantikan dirimu, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji
dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas penyertaan dari Bapa dalam persekutuan ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan ini ya Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan atas kami di dalam persekutuan kami. Terima kasih atas pimpinan Ruach Kodes melalui Ibu Eni ya Tuhan, boleh membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau pakai lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau ya Tuhan. Penuhi dengan kuasa Ruach Kodes di dalam kehidupannya ya Tuhan, supaya mengalir sukacita, damai sejahtera, dan Ruach Kodes senantiasa memimpin kami untuk kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran Engkau di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Haleluya. Inilah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan akan Dafur Elohim. Biarlah Ruach Kodes tetap memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, maksud Tuhan atas hidupan kami. Jadi kami tidak hanya sekedar membaca Dafur Elohim, tapi kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan dari Dafur Elohim sendiri untuk hidup kami ya Bapa. Urapi setiap kami yang hadir malam hari ini dengan kuasa Ruach Kodes, sehingga hikmat itu boleh terpancar melalui kami pribadi lepas pribadi untuk mengerti akan Dafur Elohim. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah kami, yang mereka selalu mengikuti kami ya Tuhan, kuasa-kuasa si setan itu, kami bersatu hati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Hai kuasa setan, keluar dari ruangan ini. Dan hanya kuasa Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami tidak memberi kesempatan kepada Engkau untuk mengganggu kami. Hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, di dalam rumah ini, di dalam keluarga kami ini, sehingga shalom Tuhan, damai sejahtera dari surga itu memenuhi hati kami, memenuhi rumah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami sambut Dafur Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Alaim. Mari kita lanjutkan bacaan kita malam hari ini. Kita masuk pada bacaan Kitab Keluaran pasal yang ke-34. Saya akan bacakan seperti biasanya 5 ayat secara bergantian. Judul dari bacaan kita malam hari ini yaitu dua loh batu pengganti. Di TB sama ya judulnya, dua loh batu yang baru. Ini dua loh batu yang penggantinya ya, jadi dua loh batu yang baru memang menggantikan yang lama. Yang lama waktu itu kan karena Musa emosi, Musa marah, sehingga loh batu yang pertama itu dilemparkan pada patung lembu emas, sehingga dua loh batu itu hancur ya. Walaupun waktu itu dua loh batu itu kan buatan tangan dari Bapak Yahweh sendiri, tapi karena perbuatan yang keji yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka Musa muntap. Kalau dalam bahasa Surabayanya itu muntap ya, emosi ya, tak terkendali, sehingga dua loh batu itu tidak peduli buatan
tangan dari Bapak Yahweh sendiri dilemparkan di patung lembu emas. Mari kita baca ini, nanti kita akan mengerti. Akhirnya Bapak Yahweh membuat yang kedua kalinya. Musa yang akhirnya harus berpuasa lagi 40 hari 40 malam lagi ini ya. Musa ini yang tadinya yang pertama sudah melakukan 40 hari 40 malam, akhirnya dapat 2 loh batu itu, kemudian pecah, rusak. Ini puasa lagi Musa ini. Mari kita baca ya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 loh batu pengganti. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pahatlah 2 loh batu seperti yang terdahulu. Di atasnya aku akan menuliskan perkataan-perkataan yang ada pada loh batu terdahulu yang telah engkau pecahkan itu. Bersiaplah pagi-pagi untuk mendaki gunung Sinai dan menghadap aku ke puncak gunung itu. Seorang pun tidak boleh ikut mendaki bersamamu, dan seorang pun tidak boleh terlihat di seluruh gunung itu, bahkan kawanan domba dan kawanan lembu pun tidak boleh merumput di kaki gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu seperti yang terdahulu. Pagi-pagi Musa bangun, kemudian mendaki gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu seperti yang diperintahkan Yahweh. Maka turunlah Yahweh dalam awan dan berdiri bersama Musa di sana sambil menyerukan nama Yahweh. Jalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. 11. Tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Bapak Yahweh yang namanya cemburuan adalah Elohim yang cemburu. 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti ilah mereka dan mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. 16. Jangan pula kau ambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu, supaya apabila anak-anak perempuan mereka berzina di depan ilah-ilah mereka, anak-anak lelakimu pun
turut berzina di depan ilah-ilah mereka. Janganlah membuat patung tuangan ilah-ilah bagimu. Rayakanlah hari raya roti tidak beragi 7 hari lamanya pada waktu yang telah ditetapkan dalam bulan Abib. Haruslah engkau makan roti tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Setiap anak sulung dan semua binatang jantan yang pertama lahir dari ternakmu, baik lembu maupun kambing domba, adalah kepunyaanku. Tetapi yang pertama lahir dari keledai haruslah engkau tebus dengan seekor anak domba. Jika engkau tidak menebusnya, maka haruslah engkau mematahkan lehernya. Setiap anak sulung dari anak-anak lelakimu haruslah engkau tebus. Janganlah menghadap hadiratku dengan tangan hampa. 1. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dan penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga. Hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun setelah orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Elohim Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan di daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan menginginkan negerimu, apalagi engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Elohimmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelian kepadaku kupersembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelian pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. 26 yang 26 yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Elohimmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. 27 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Elohim ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 30 Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. 31 Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan seluruh pemimpin jemaat itu pun datang kepadanya. Lalu Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh Bani Israel pun datang kepadanya. Lalu ia memberikan kepada mereka segala perintah yang telah Yahweh firmankan kepadanya di Gunung Sinai. Sesudah selesai berbicara dengan mereka, Musa memasang selubung di wajahnya. Tetapi ketika Musa menghadap hadirat Yahweh untuk berbicara dengannya, ia membuka selubung itu sampai ia keluar lagi. Kemudian ia keluar dan berbicara kepada Bani Israel tentang apa yang diperintahkan Yahweh. Ketika Bani Israel melihat wajah Musa, bahwa kulit wajahnya bercahaya, maka Musa memasang kembali selubung itu di wajahnya sampai ia masuk lagi untuk berbicara dengan Tuhan. Iya, kalau dari judul bacaan kita malam hari ini, betul sekali, ini loh batu pengganti atau loh batu yang baru menggantikan yang lama. Tapi yang penting saat ini itu di ayat yang ke-28. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-28-nya. Adapun Musa berada di sana bersama Yahweh 40 hari 40 malam tanpa makan roti dan minum air.
dan ia menulis di atas loh-loh itu perkataan-perkataan ikat janji, yakni 10 perintah. Luar biasa pengorbanan Musa terhadap Bani Israel. Adakah di zaman yang modern ini hamba-hamba Tuhan yang sama seperti Musa, rela berkorban untuk umatnya supaya selamat dan diampuni kesalahan dan pelanggaran-pelanggarannya? Jadi pertanyaan besar di era modern ini untuk para hamba Tuhan, untuk para pendeta, untuk para pelayan Tuhan, adakah yang rela berkorban untuk umatnya di masa sekarang ini seperti yang telah dilakukan Musa? Luar biasa pengorbanan Musa. Dia harus membuat ulang 2 loh batu itu. Dia harus memahat sendiri dengan tangannya, kemudian dia naik lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah ikut tur ke Israel, saya sendiri tidak pernah ya. Saya belum pernah ke sana. Tetapi saya mendengar cerita dari teman-teman yang pernah ke sana. Ketika naik ke Gunung Sinai itu, saudara mungkin yang di Indonesia pernah naik ke Gunung Bromo, ke puncak Gunung Bromo untuk melihat kawah. Itu aja sudah disiapkan trap tangga oleh pemerintah ya, sudah dibuatkan trap tangga untuk naik ke puncak Gunung Bromo untuk melihat kawah. Saya 1 kali itu, wah luar biasa perjuangannya, tinggi sekali itu. Padahal waktu itu saya masih muda. Kalau untuk usia sekarang ini rasanya sudah tidak sanggup lagi. Nah ini Musa ini coba, mungkin tingginya bisa sama atau bisa jadi lebih tinggi dari puncak Gunung Bromo. Demi untuk keselamatan, pengampunan bagi umatnya ya, bangsa Israel, Musa rela melakukan itu. Bukan saja dia naik ke atas puncak Gunung Sinai itu, rela tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Adakah hamba Tuhan, pendeta di masa sekarang ini yang sama seperti Musa? Ya, enggak usah 40 hari 40 malam. Silakan Anda berdoa 3 hari 3 malam dan tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam aja untuk keselamatan umat yang saudara pimpin. Sanggup apa tidak? Ya, bisa apa tidak? Itu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini atas perjuangan dari Musa. Mohon pengampunan kepada Musa, ya. Kita baca kembali di pasal yang ke-34, ayat yang ke-4 mulai. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Maka Musa memahat 2 loh batu seperti yang terdahulu. Ya. Musa tidak menyuruh siapa-siapa. Musa sendiri yang melakukan dengan tangannya, memahat 2 loh batu seperti yang terdahulu. Kalau saudara pernah pergi ke Mojosari, di sana ada pengrajin arca, patung-patung yang Mojopahit itu bukan terbuat dari semen ya. Kalau terbuat dari semen dan pasir itu gampang saudara ya. Saudara tinggal mencampur semen dan pasir, kemudian saudara membentuknya sesuai dengan selera dan keinginan saudara, itu gampang.
Tetapi ketika saudara memahat dari batu asli, bukan batu bata loh ya. Kalau batu bata masih empuk saudara ya. Tapi kalau batu asli, kalau orang Surabaya itu mengatakan watu hitam, watu hitam, karena batunya memang bentuknya hitam. Itu keras sekali batu hitam itu. Dipahat kalau di Mojosari itu akhirnya menjadi patung, menjadi arca, menjadi cowek dan lain sebagainya sesuai dengan selera mereka. Nah ini Musa ini melakukan seperti itu, bukan main-main ya. Dilakukan dalam waktu semalam. Bisa-bisa ini Musa tidak tidur saudara. Tidak tidur ini. Ketika Bapak Yahweh mengatakan buat 2 lo batu, kamu memahat 2 lo batu, langsung dikerjakan, dilakukan oleh Musa. Akhirnya kan dikatakan di sini pagi-pagi Musa ini naik ke gunung dengan membawa 2 lo batu. Berarti malam itu Musa tidak tidur, saudara. Lembur untuk membuat 2 lo batu. Perjuangan yang luar biasa. Sudah mahat, tidak tidur, tidak makan 40 hari 40 malam. Memang apa yang dilakukan Musa ini tidak sia-sia. Sungguh yang dilakukan Musa ini tidak sia-sia. Akhirnya dia naik ke Gunung Sinai dan bertemu dengan Bapak Yahweh sendiri dalam wujud awan dan berdiri di depan Musa, kemudian menulis di atas batu pahatan yang dibuat oleh Musa tadi. Dan coba ini kata-kata yang dikatakan oleh Bapak Yahweh ya sendiri di ayat yang ke-6. Kemudian Yahweh berlalu di depan Musa sambil berseru. Sambil berseru kalau di TB ini apa? Sambil berseru ayat yang ke-6 itu. Kemudian ayat yang ke-6. Kalau berseru juga ya. Jalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Nah, berseru. Jadi Bapak Yahweh berjalan di depan Musa sambil berseru. Berseru memanggil-manggil namanya sendiri. Coba perhatikan. Yahweh, Yahweh, Elohim yang penuh rahmat dan kemurahan, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kebenaran. Elohim yang memelihara kasih setia kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak begitu saja membebaskan orang bersalah. Nah ini kan, jadi Bapak Yahweh itu tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel karena Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, engkau yang bukan orang percaya seiman dengan kami, sekarang kan saudara mengakui juga bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bisa mengatakan seperti ini karena perjuangan dari Musa. Ingat ya, ini karena perjuangan dari Musa. Seorang figur Musa ini sungguh berjasa terhadap engkau yang bukan percaya kepada Bapak Yahweh pun. Anda yang mengakui bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, ini karena Musa, perjuangan dari Musa. Sehingga Bapak Yahweh itu, Elohim pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri bahwa akulah pengasih dan penyayang. Akulah yang mengampuni dosa orang-orang, ya, pelanggaran orang-orang diampuni. Tetapi ingat, bukan saja mengampuni, karena keadilannya tidak begitu saja membebaskan kesalahan orang. Ya kalau salah tetap dihukum. Itu.
kasih, tapi salah, ya tetap dihukum. Itu. Ya. Jadi jangan salah karena kemudian karena Elohim, Bapak Yahweh itu pengasih dan penyayang, maka kita berbuat salah, berbuat seenaknya. Tidak bisa seperti itu. Kesalahan tetap dihukum. Ini kan dikatakan di sini, tetapi tidak begitu saja membebaskan kesalahan orang, melainkan memperhitungkan kesalahan, khususnya bapak-bapak ya, kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya, bahkan kepada generasi ketiga dan keempatnya. Nah ini hati-hati sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, jangan sembrono ya. Kesalahan itu tetap ada hukumannya, tetapi ditegaskan lagi di sini khusus para bapak-bapak. Bukan berarti ibu-ibu tidak, ibu-ibu juga melakukan kesalahan, pelanggaran tetap dihukum. Tapi yang lebih utama tertulis di sini ini, bapak-bapak ini bebannya lebih berat lagi, saudaraku ya. Jadi ingat, ini semua karena perjuangan dari Musa. Perhatikan ayat yang ke-9. Mulai ke-8 dulu ya. Segera Musa bersujud di tanah dan menyembah, serta berkata, jika sekarang aku berkenan di matamu ya Tuhan, biarlah Tuhan berjalan di tengah-tengah kami, sebab bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena itu ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan terimalah kami sebagai milik-Mu. Nah ini saudara-saudara, jadi Musa ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Bapak Yahweh secara pribadi itu berkenan kepada Musa, tetapi Musa terus tidak, ya sudah, biarkan yang lainnya binasa sudah. Ya, aku pokoknya sudah berkenan kepada Bapak Yahweh. Aku sudah benar, sudah layak di hadapan Bapak Yahweh. Yang lainnya gak selamat, ya biarkan. Tidak seperti itu Musa. Ya, Musa tidak seperti itu. Musa tetap mohon kepada Bapak Yahweh, jikalau engkau berkenan kepadaku, maka ampunilah juga umatmu ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman pada umumnya, tidak tahu itu agama apapun juga, ketika kehidupan saudara secara pribadi itu merasa sudah berkenan di hadapan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, maka jangan itu diambil untuk diri sendiri, tapi pergunakanlah juga untuk memohon kepada Tuhan supaya orang lain itu juga diampuni. Nah akhirnya di ayat yang ke-10, maka Yahweh menjawab, sungguh aku mengikat janji di hadapan seluruh bangsamu. Aku akan melakukan keajaiban yang belum pernah terjadi di muka bumi di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa akan melihat karya Yahweh, sebab bersamamu aku akan melakukan perkara yang dahsyat. Ini janji Bapak Yahweh atas permohonan dan doa dari Musa, maka Bapak Yahweh berjanji melakukan satu peristiwa-peristiwa yang dahsyat untuk, ingat, untuk umat pilihannya, ya, khusus untuk umat pilihannya. Dan saudara dan saya sebagai bangsa lain, orang-orang Gentile, orang-orang Goyim, orang-orang yang harusnya itu jauh tidak ada hubungannya dengan Bapak Yahweh, diperkenan, didekatkan kepada Bapak Yahweh ketika saudara itu memberkati orang-orang atau bangsa yang dipilih oleh Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Bangsa ini betul sudah tidak 100% menerima
anugerah dan kasih karunia yang Bapak Yahweh janjikan itu, karena mereka sudah banyak melanggar, ya, sudah banyak melanggar ini. Ingat, di ayat bacaan kita malam hari ini, yang dulunya waktu pertama kali Musa menerima hukum Taurat, itu masih ada ngajak Kaleb, Yosua, Harun, itu ya, waktu pertama beserta 70 tua-tua, ya. Kemudian bangsa Israel juga masih ada, tapi melihat dari jauh. Tapi untuk kali yang kedua ini, coba perhatikan, kali yang kedua ini tidak boleh mendekat, sampai kambing domba pun tidak boleh mendekat. Artinya mereka ini sudah menjadi jauh, ya, sudah jauh. Bangsa pilihannya sudah jauh. Yang boleh mendekat hanya Musa. Ya, coba perhatikan dalam bacaan kita malam ini. Hanya Musa yang boleh mendekat, ya. Yang lainnya tidak boleh. Ini, coba perhatikan. Itulah Bapak Yahweh. Dia tidak pernah kompromi, ya, dengan dosa. Dosa tetap dosa, diampuni tetap diampuni. Dan di dalam era perjanjian baru ini, dosa yang diampuni dan disucikan itu kembali dapat kita terima, kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena Dia sudah menyucikan kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dengan darahnya yang tercurah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat di perjanjian yang lama, yaitu Musa yang berkorban supaya umatnya ini bisa berkenan, diampuni, mendekat kepada Tuhan, memperoleh kasih karunia dan anugerah, itu karena pengorbanan Musa. Tapi di dalam perjanjian baru, di era masa sekarang ini, Tuhan Yeshua sendiri, yaitu yang representasi dari Bapak Yahweh sendiri, yang datang turun ke dunia, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa umat manusia. Percayalah, saudara akan diselamatkan. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ada pujian lagi, ya. Pujian halaman 2A nomor 6. Kemudian kita akan masuk ke doa syafaat. Kita pujikan pujian ini 2 kali, nanti doa syafaat Maria. Untuk doa syafaat, doa Ruben besok kan interview yang baru, ambil mohon doa yang baik-baik saja. Hari Kamis kalau nggak Hari salah. Kamis, hari Kamis. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh atas daftar Elohim malam hari ini yang boleh mengingatkan kami. Sungguh kasih-Mu luar biasa terhadap umat pilihan-Mu, bangsa Israel, melalui doa dan permohonan dari Musa. Dan saat ini kami mendapat kasih karunia lagi karena pengorbanan Tuhan Yeshua di atas kayu salib, yaitu Engkau sendiri Bapak Yahweh yang turun ke dalam dunia ini, mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas daftar Elohim, ya daftar Elohim yang boleh kami dengar malam hari ini, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami semakin teguh, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yeshua di atas kayu salib, dengan tercurah darahnya untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan malam ini untuk kami berdoa ya Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami menerima hukum-hukum-Mu, peraturan dan ketetapan-Mu yang membuat kami lebih mengerti, yang membuat kami memiliki akal budi yang baik, dan membuat kami supaya boleh mengenal Tuhan dengan benar dan membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk kasih setia, panjang sabar, kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan dan nikmati hingga detik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa malam ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa syafaat kami. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami bawa kepada Tuhan, mohon karunia dengan keamanan, damai sejahtera atas Indonesia, jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada ya Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi, staf kementerian, semua lembaga pemerintahan, hingga kepala daerah, hingga RT RW, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan memimpin para pemimpin-pemimpin yang mendapatkan kepercayaan atas jabatan mereka ya Tuhan,
supaya mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerendahan hati, sehingga melalui kepemimpinan mereka mendatangkan kesejahteraan yang boleh dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan tahun depan. Tuhan campur tangan supaya pemilu boleh berjalan dengan lancar, tanpa kecurangan, tanpa kelalaian sedikit pun ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pemimpin baru yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa Indonesia supaya semakin maju, semakin berkembang dan menjadi bangsa yang boleh dikenal baik oleh negara-negara lain. Terima kasih ya Bapak, biar melalui bangsa ini boleh menjadi jembatan untuk bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan bersatukan gerejamu ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada saat ini, mereka memiliki satu visi, satu misi yang dari Tuhan, supaya mereka saling mengasihi, saling memperlengkapi, dan menjadi suatu umat yang kudus, yang Engkau dapati iman di dalam setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Sehingga saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati suatu umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Suatu umat yang hidupnya hanya mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama menurut cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan setiap umat-Mu yang mengalami kesesakan. Tuhan berikan pertolongan jalan keluar, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berkati, yang ekonominya sedang mengalami goncangan Tuhan tolong, supaya setiap anak-anak Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan apapun keadaan yang sedang dihadapi ya Tuhan. Biar mereka boleh melihat kebesaran Tuhan di dalam kelemahan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, cukupkan dalam segala kekurangan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan, karena ada di lain tempat, yang ada di Jember, Kalimantan, yang ada di Purwokerto, Jakarta, Tangerang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga saudara yang ada di Jombang Tuhan, yang ada di Krian, juga yang ada di Surabaya, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan berkuasa untuk menjangkau mereka Tuhan, mereka Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ruben Wahyu Santoso, Tuhan, dalam perjuangannya saat ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi doa pergumulan Ruben. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat marifat dari Tuhan, Tuhan berikan akal budi yang baik, Tuhan berikan dia pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ruben adalah milik Tuhan, Ruben ada di dalam genggaman tangan Tuhan, masa depannya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk Ruben. Tuhan tuntun Ruben ya Tuhan, supaya dia mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan dia boleh setia dengan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan Ruben. Kasih karunia
perjalanan hidupnya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang mensupportnya, yang mendukungnya untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan Ruben karena kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan Ruben Main Santoso. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Seperti janji Tuhan, kami percaya rahmat Tuhan turun atas kehidupan Ruben. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Yakob. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat marifat Tuhan, pengayuan dari Tuhan turun atas kehidupan Bapak Yakob. Tuhan, biar kasih setia Tuhan memelihara kehidupan Pak Yakob. Apapun yang menjadi doa pergumulannya ya Tuhan, Tuhan berikan pertolongan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan memelihara dengan sempurna. Kami berdoa untuk kesehatannya, Tuhan berkati kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Mbak Eni, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, perlindungan, keselamatan, semangat yang baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati kehidupan Mbak Eni, apa yang menjadi doa pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kami berdoa untuk toko yang dikelolanya, Tuhan berkati toko ini, Tuhan berkati pelanggan-pelanggan yang ada Tuhan. Berkati juga para pembeli yang sudah setia untuk berbelanja di toko Omega. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah para pelanggan kami boleh setia di toko ini ya Tuhan, berbelanja di toko Omega. Tuhan terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mas Leri. Tuhan berkati Mas Leri kesehatan, kekuatan, sandang pangan papanya. Tuhan berkati, Tuhan pelihara seisi rumahnya. Juga Neng, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah kasih setia Tuhan memelihara kehidupan Neng bersama Mas Leri dan seisi rumahnya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan Mas Leri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua tetangga kami di tempat ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati tetangga kami ya Tuhan di tempat ini. Berkati mereka setiap keluarga, biar mereka mendapatkan keamanan, perlindungan, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa Tuhan kami berdoa juga untuk Sukemi Astuti, dimanapun dia berada saat ini Tuhan jamah, supaya dia boleh kembali kepadamu ya Tuhan, mencari Tuhan, supaya dia boleh memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang baik, yang bermanfaat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini, dan kami percaya Tuhan setiap seru doa kami sampai di hadapan tahta-Mu yang kudus, tahta kasih karunia. Di hadapan-Mu kami mendapatkan jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Ini doa kami ya Bapa, yang di dalam satu nama yang kudus, di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.
Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia, anugerah, berkat dan pertolongan dari Bapak Yahweh, perlindungan dari Bapak Yahweh dalam ibadah kami mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini, tetapi kami tidak berakhir sampai di sini. Kami akan tetap melakukannya secara pribadi, lepas pribadi, bersekutu, melekat dan mendekat kepada Bapa Yahweh dalam Ruach Kodes, sehingga penyertaan, berkat dan anugerah dari Bapa Yahweh itu senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, menjauhkan dari niat-niat orang jahat, kecelakaan dan bahaya. Berkat dari Bapa Yahweh senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Perlindungan dari Bapa Yahweh senantiasa melindungi kami. Mari sekarang kita tengadahkan tangan kita minta berkat Kohanim. Yefaresheka Feyis mereka. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita. Yair Yahweh panaf eleka fikuneka. Bapak Yahweh menyinari wajahnya pada kita, dengan wajahnya itu Dia juga bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh mengangkat wajahnya ke atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Yisa Yahweh panaf eleka fikuneka yasim leka shalom. Yefareka Yeis mereka fikuneka Yair Yahweh Mahaveleka fikuneka Yefarekeka Veis mereka Yisa Yahweh Mahaveleka fikuneka Yasim leka shalom shalom. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami sudah mengakhiri ibadah kami, dan kami akan menikmati makanan yang disediakan ini apa adanya, boleh menjadi berkat, kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami untuk berkarya, memuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, beraktivitas, boleh memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Adonai Yesus Al-Masih kami nikmati, kami makan makanan ini. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati.